Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur karena telah menjadi karena begitu besar kasih kepada kami. Bapa semuanya kami terimalah hidup baik ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sebentar lagi kami pelajaran kiranya Tuhan kami membuka otak dan pikiran kami agar akan diberikan anggota itu guru bisa kami jalankan dengan baik. Ya Tuhan, menjadi permohonan kami akan cukup menjadi anak kasih-Mu. Oleh pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi sebelum kita duduk, kita ice breathing. Untuk semangat. Januarius Ridwan Mali, Milkianus Rendiato, Petros Yosa, Putri Rosali. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini itu tentang Indonesia sebagai negara kesatuan. Indikator yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada 3. Yang pertama itu kita menganalisis landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian yang kedua itu kita mengidentifikasi ciri-ciri dari kesatuan. Yang ketiga itu kita menganalisis fungsi dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Jadi semua lihat di buku itu ada yang pertama kita pembahasan susunan negara kesatuan. Sudah buku. Nah, di situ dalam perdebatan persidangan terdapat 5 pandangan penting para pendiri negara. Jadi pandangan tersebut itu terdiri atas tokoh-tokoh. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Supomo, dan ketiga ada Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Yamin itu bentuk negara Indonesia yang berdaulat itu ialah suatu negara Indonesia yang tersusun atas paham unitarisme. Kemudian ada Supomo, itu negara berdasarkan atas aliran pikiran atau yang interistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya. Kemudian ada Muhammad Hatta, itu berpendapat sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Menurut Muhammad Hatta itu negara federal atau negara serikat itu lebih cocok dengan Indonesia. Nah, di situ kita lihat ada kesepakatan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang itu tentang susunan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini pada ayat 1 itu ditegaskan bersifat final atau artinya tidak dapat dilakukan perubahan. Semua lihat di buku. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri negara kesatuan. Sudah? Sudah. Nah, di situ ada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, ada kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian di situ kita lihat ada ciri-ciri dari negara kesatuan. Sudah? Sudah lihat di situ? Halaman 61 di bagian ciri-ciri negara. Sudah? Ya.
pertama itu negara tersusun tunggal, yaitu kekuasaan untuk memegang seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua itu ada pemerintah pusat itu memegang wewenang tertinggi dalam aspek pemerintahan. Ya. Kemudian yang lanjut kita lihat. Jadi dalam praktiknya itu negara kesatuan itu mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sudah lihat? Nah, jadi dalam sistem desentralisasi itu semua aturan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sentralisasi, kemudian desentralisasi itu pemerintah daerah diberikan hak dan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu rumah tangganya sendiri. Itu melalui kerangka otonomi daerah. Nah, kita lihat yang ketiga itu ada kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah? Itu kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konstitusi yang ditetapkan oleh PPKI tersebut, itu khususnya pasal 1 ayat 1 itu ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara apa? Kesatuan. Jadi Ibu ada siapkan LKS untuk kalian dalam bentuk diskusi kelompok. Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Jadi tema kalian itu berbeda-beda. Untuk kelompok 1 itu ada skenario penanganan bencana alam nasional. Kemudian kelompok 2 itu tentang skenario peningkatan mutu pendidikan di daerah terpencil. Nah, kalian duduk dalam bentuk kelompok sekarang. Kelompok 1 di sini, kelompok 2. Nah, jadi di situ kalian sudah ada tema skenario kasus. Kemudian kalian membaca, terus di situ ada pertanyaan untuk kalian. Ada 2 pertanyaan dari skenario kasus yang kalian baca. Jadi kalian boleh kerjakan sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kelompok 1. Tema efektivitas komando dalam kondisi darurat. Skenario kasus. Terjadi gempa bumi berskala besar di provinsi yang ke-10 yang mengakibatkan akses komunikasi terputus dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Pemerintahan pusat memiliki cadangan logistik nasional, namun lokasi gudang berada di luar provinsi tersebut. Sementara itu, pemerintahan daerah memiliki anggaran darurat, tetapi stok barang di pasar lokal sangat terbatas. Pertanyaan diskusi. 1. Mengapa setiap pemerintah daerah wajib memberikan laporan data korban dan kerusakan yang akurat kepada pemerintahan pusat sebelum bantuan dikirimkan? Jawab. Laporan yang akurat diperlukan agar pemerintahan pusat dapat mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran dan memindahkan penumpukan bantuan di satu wilayah saja. 2. Dalam situasi darurat yang mengancam nyawa, sejauh mana pemerintahan daerah diperbolehkan mengambil kebijakan mandiri sebelum instruksi dari pemerintahan pusat tiba? Jawab.
Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyelamatan segera, namun tetap mewajib berkoordinasi dengan pusat agar tercipta keselarasan langkah penanganan bencana. Sudah selesai? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi yang berikutnya kelompok 2, silakan baca hasil diskusi kalian. Tema skenario peningkatan mutu pendidikan di daerah terpencil. Topik keselarasan standar nasional dengan kondisi wilayah. Skenario kasus. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan bahwa seluruh sekolah di Indonesia harus melaksanakan ujian berbasis komputer untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Namun, sebuah sekolah di daerah terpencil mengalami kendala berupa pasokan listrik yang belum stabil dan jumlah perangkat komputer yang sangat terbatas. Pertanyaan diskusi. 1. Apa dampak yang terjadi apabila pemerintah pusat memaksakan standar fasilitas pendidikan yang modern di wilayah yang belum memiliki infrastruktur listrik yang memadai? Jawab. Pemaksaan standar tanpa kesiapan instruktur akan menyebabkan ketimpangan hasil pendidikan dan membebani pihak sekolah di daerah terpencil. 2. Bagaimana bentuk koordinasi yang ideal antara pemerintah pusat atau sebagai pembuat kebijakan dan pemerintah daerah atau sebagai pelaksana agar mutu pendidikan dapat merata di seluruh Indonesia? Jawab. Koordinasi yang ideal tercapai saat pusat menyediakan anggaran dan regulasi, sementara daerah menjamin akuntabilitas, pelaksanaan serta pemeliharaan fasilitas pendidikan tersebut. Sudah selesai? Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi simpulan untuk diskusi kelompok kalian itu, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu didasarkan pada asas desentralisasi atau pelimpahan wewenang dan otonomi daerah. Halo? Hai. Masih bisa dengar Ibu? Masih. Jadi kita lanjut. Jadi pusat berperan dalam menetapkan norma, standar, dan prosedur secara nasional. Sedangkan dalam pemerintah daerah itu berperan dalam melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Sudah? Sudah. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak, negara kesatuan itu bukan hanya soal hukum di atas kertas, tapi bagaimana kita dari pusat hingga pelosok daerah itu saling mendukung satu sama lain, saling bekerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta di daerah-daerah terpencil. Itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya itu kita belajar tentang persatuan dan kesatuan. Sudah? Nah, jadi kita semua berdiri dan menutup pelajaran kita ini dengan ice breaking. Satu pimpin kita untuk ice breaking. Kotanya
cinta dan kasih-Mu, Bapa kasih melindungi kami dari tadi hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan istirahat, kiranya Bapa membimbing kami agar bisa melanjutkan pelajaran berikut. Semua doa dan permohonan ini kami satukan ke dalam tangan kasih-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.